Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di materi geografi, dan ini merupakan salah satu materi geografi di kelas 11, yaitu ketahanan pangan, industri, dan energi terbarukan. Ya, ini merupakan salah satu materi di kelas 11 di semester pertama. Kita lanjut. Ya, dilihat dari gambar yang dilihat oleh anak-anakku sekalian, apa kaitannya antara gambar satu dengan kedua, atau di sini kalian bisa membedakan antara gambar satu dan dua? Ada yang bisa kalian ya jawab dari gambar tersebut? Ya, kalau belum bisa menjawab, nah kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada yang menjawab tadi, yaitu antara yang pertama, gambar pertama itu manusia yang kelaparan. Gambar yang kedua itu sayuran. Ya, itu persepsinya. Berikutnya kita lanjut materinya. Ya, mengenai ketahanan pangan, di sini ketahanan pangan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ketahanan pangan kehutanan, ketahanan pangan perikanan, kelautan, dan ketahanan pangan di sini yang berkaitan dengan ya tentunya ini adalah bahan-bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, ketahanan pangan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosio budaya dan religi, serta kondisi fisik. Ya, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Singkatnya bahwa pangan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Makanya di sini ada dua kata, yaitu ketahanan dan pangan. Ketahanan di sini bisa diartikan terpenuhinya, terus tercukupinya, tersedianya pangan ya untuk kehidupan manusia. Lanjut. Nah, di sini ada mengenai ketahanan pangan itu yang berkaitan dengan bahan industri, ya, tapi pangan di sini ini dari kehutanan, ya. Bahan bakunya barang setengah jadi, barang jadi. Artinya di sini bahan industri ini dihasilkan dari hutan sebagai bahan bakunya, terus diolah menjadi setengah jadi, belum jadi barangnya, lalu menjadi barang jadi, bisa itu menjadi kusen, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kaitannya dengan energi baru dan terbarukan. Ya, di sini ada energi yang memang diperlukan sama manusia yang menghasilkan listrik. Di sini jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Ya, energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Nah, di sini potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan. Ya, yang pertama keanekaragaman hayati dan agroekosistem. Itu diantaranya lahan pertanian ini dibagi menjadi dua, lahan sawah dan lahan bukan sawah, atau di sini yang disebut sebagai ladang. Ya, potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, di sini jenis perkebunan juga dibedakan menjadi dua, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
berdasarkan jenis tanaman, tanaman musim yaitu tanaman berumur pendek, seperti sayuran, terus tanaman tahunan. Berdasarkan pengelolaan, perkebunan besar, perkebunan kecil. Nah, di sini sebaran pertanian dan perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Di Indonesia, untuk pertanian dan perkebunan itu sangat banyak sekali karena Indonesia tanahnya sangat subur karena Indonesia ini merupakan daerah vulkanik karena dilalui oleh 3 jalur pegunungan yaitu eh, Pasifik, terus dari jalur pegunungan Indo-Australia dan pegunungan dari Eropa. Kita lanjutkan. Potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, perikanan dan budidaya di Indonesia ini sangat banyak sekali karena Indonesia merupakan negara kepulauan, terus negara yang terpanjang garis pantainya juga, sehingga di sini banyak sekali masyarakat ataupun nelayan yang membudidayakan itu eh, ikan yang ada di pesisir pantai seperti udang, bandeng, kepiting dan sebagainya. Nah, ini wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, kita lewat dulu. Nah, potensi dan sebaran peternakan untuk ketahanan pangan. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tentunya di sini Indonesia karena subur, terus banyak ditanami rumput, sabana sehingga cocok sekali untuk dijadikan sebagai lahan ataupun di sini daerah peternakan. Peternakan pun di sini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas, dan aneka ternak. Nah, ini potensi sebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri sangat beragam. Di sini ada dibagi menjadi 10 wilayah, yaitu wilayah 1 itu mulai dari Aceh sampai Sumatera Utara, wilayah 3, 4, dan wilayah 4 dan 6 ini adalah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan Kalimantan Barat. Wilayah 5 itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Wilayah 10, wilayah 9, wilayah 8 itu bagian timur hampir keseluruhannya. Ya, potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di sini ada panas bumi, energi air, biomasa, energi matahari, energi angin atau hibrid, energi laut, terdiri dari gelombang laut, energi pasang surut, energi panas laut. Terus batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, gas metana, batu bara, nuklir, hidrogen. Bahkan sekarang lagi dikembangkan dan sudah banyak digunakan di Indonesia yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidrologi gitu ya. Yang sekarang itu ada kabar yang di Garut. Nah, ini ada saluran pipa pembangkit listrik mikrohidrologi ini ada yang pecah karena gempa kemarin. Nah, ini panas bumi, titik-titik panas bumi sangat banyak sekali. Nah, ini panas bumi ini yang dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa ini merupakan jalur pegunungan Mediterania. Dan di sini dari Indo-Australia dari ke Irian Jaya lalu ke Pulau Maluku. Nah, ini Indo-Australia dan ada lagi dari Pasifik yaitu pegunungan dari Amerika Selatan, Amerika Utara, ke Alaska, terus ke Jepang dan terbagi menjadi 2 yaitu ada yang ke Kalimantan dan ke Sulawesi. Dan memang panas bumi ini sangat banyak sekali di Indonesia karena dilalui oleh 3 jalur pegunungan dunia.
Energi air juga di sini sangat banyak sekali yang berkaitan dengan di sini energi airnya itu bisa dari air laut ataupun dari tadi ya pembangkit listrik dari tenaga air ataupun mikrohidrologi. Energi surya. Nah, energi surya ini berdasarkan sinar matahari. Ya, karena Indonesia ini mendapatkan penyinaran matahari kurang lebih itu 12 jam pada waktu musim kemarau. Energi angin atau bayau di sini banyak ditempatkan di daerah-daerah pesisir pantai karena anginnya sangat kencang. Pengelolaan sumber daya penyediaan bahan pangan. Nah, ini bahan pangan ini merupakan bahan yang memang dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Ada bahan makanan tambahan juga. Ya, seperti yang terlihat di gambar di sini ya. Nah, ini lanjut. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Nah, di sini sebetulnya yang sudah kita gunakan pun itu bisa digunakan kembali dengan cara ada beberapa cara tergantung kepada kita mau mengolahnya dulu ataupun langsung digunakan. Di sini ada reduce, reuse, recycle dan recover ya. Jadi pemanfaatan sumber daya dengan cara pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengolahan kembali dan pemulihannya. Pengolahan energi baru terbarukan. Nah, di sini ada kebijakannya ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, cadangan energi nasional yang meliputi cadangan tradisional, cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional. Kebijakan pendukungnya, konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan. Ketiga, harga subsidi dan insentif tinggi. Yang keempat, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Kelima, kelembagaan pendanaan. Baik, untuk pemaparan materi itu secara global yang berkaitan dengan ketahanan pangan, industri, dan energi baru terbarukan sudah selesai saya tuturkan, saya paparkan. Untuk selanjutnya nanti para siswa itu mencari informasi, mengasosiasikan itu dengan berbagai sumber, ya sumber bacaan, baik itu dari internet, buku literasi yang lainnya di perpustakaan. Setelah itu kita ada praktek untuk ya pengolahan ketahanan pangan di lingkungan atau di tempat tinggal kita. Ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.